Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ricardo Tobing dari Universitas Gunadarma. Kepada para dewan juri yang terhormat, izinkan saya selaku pihak government menyampaikan pidato saya tentang negara berkembang sebaiknya merekrut perusahaan asing dari negara maju untuk mengelola sumber daya alam negaranya. Sebelum saya masuk ke poin-poin kenapa negara berkembang harus merekrut perusahaan asing dari negara maju, saya akan menjelaskan beberapa dulu tentang negara maju dan negara berkembang. Negara maju. Negara maju biasanya memiliki pendapat nasional bruto PNB per kapita yang tinggi, dan juga negara maju memiliki pertumbuhan penduduk yang relatif rendah. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang istilahnya memiliki tingkat kesejahteraan material yang rendah, biasanya indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal, dan infrastruktur yang relatif belum maksimal pembangunannya. Dari dua pengertian antara negara maju dan negara berkembang bisa bisa dijelaskan bahwa negara berkembang membutuhkan bantuan dari negara maju agar dapat mengelola sumber daya alamnya dengan baik. Agar sumber daya alam tersebut bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Baiklah, saya akan masuk ke poin-poin kenapa negara berkembang harus merekrut perusahaan asing dari negara maju agar mengelola sumber daya alamnya. Yang pertama dari infrastruktur. Negara maju umumnya memiliki infrastruktur yang sudah berkembang. Perkembangan itu menopang pertumbuhan ekonomi penduduk dan menguntungkan bagi suatu negara. Sementara itu, negara berkembang untuk infrastruktur baru tahap mengarah ke sana. Bahkan terjadi perbedaan perkembangan antara daerah yang berada di wilayah tropis dan di wilayah subtropis. Itu dapat berdampak itu berdampak pada perbedaan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Dari segi infrastruktur, sudah dijelaskan bahwa negara maju memiliki infrastruktur yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi penduduk, dan juga itu bisa menguntungkan bagi negaranya. Sedangkan di negara berkembang, infrastrukturnya baru tahap untuk mengarah ke sana. Oleh karena itu, kita membutuhkan bantuan dari negara maju untuk mengelola sumber daya alam dari negara kita agar kita bisa seperti negara-negara maju yang mampu menopang pertumbuhan penduduk ekonominya dari infrastruktur. Lalu kita masuk poin yang kedua adalah ekonomi. Dari segi ekonomi, negara maju memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berbeda dengan negara berkembang. Biasanya penduduk di negara maju berprofesi di sektor industri sehingga memiliki pendapatan yang tinggi. Sementara di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi yang cukup lambat. Penduduk masih mengandalkan perekonomian di sektor petani, dan biasanya untuk memenuhi kebutuhan penduduk masih tergantung kepada sumber daya alam yang ada di suatu daerahnya. Jika kita selalu mengandalkan sumber daya alam dan tidak mengelolanya dengan baik, maka sumber daya alam tersebut dapat habis, dan itu bisa mengancam kelangsungan hidup di suatu negara. Oleh karena itu, dengan kita merekrut perusahaan asing dari negara maju dan kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk mengelola sumber daya alam tersebut, dan itu bisa membuat sumber daya alam tersebut bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, lalu poin yang ketiga adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk di negara maju memiliki tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang tinggi. Karena pemerintah di negara maju memberikan jaminan kepada penduduknya dengan fasilitas pendukung seperti pendidikan atau kesehatan. Itu yang membuat negara itu yang membuat penduduk-penduduk yang ada di negara maju kecakapan sosial dan kemandirian penduduk berkembang. Untuk kualitas penduduk di negara-negara berkembang masih rendah, rendah angka pendapatan per kapita, rendahnya tingkat kesehatan, tingginya angka kematian bayi, hingga rendahnya pendidikan. Oleh karena itu, negara berkembang harus belajar dari negara maju. Dengan dengan kita dengan kita merekrut perusahaan asing, kita akan mendapatkan pelajaran, kita akan mendapatkan suatu wawasan atau mendapatkan informasi apa-apa saja yang bisa membuat negara berkembang itu levelnya sama dengan negara maju. Lalu yang poin keempat adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi negara maju berkembang cepat dan pesat. Apalagi adanya dukungan pemerintah yang memberikan berbagai fasilitas untuk menunjangnya. Sedangkan di negara berkembang, pengusahaan pada teknologi dan ilmu masih rendah, sehingga tenaga ahli tidak banyak tersedia dan menjadikan perkembangan negara
dan perkembangan negara berkembang menjadi lambat. Dari segi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, negara negara maju akan bisa mengelola sumber daya alamnya dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuannya. Sedangkan negara berkembang, penguasaan teknologi dan ilmunya masih rendah. Sehingga lebih baik sumber daya alam yang ada di negara sumber daya alam yang ada di negara berkembang lebih baik dikelola oleh perusahaan asing yang ada di negara maju, karena ilmu pengetahuan dan teknologi pengetahuannya dari negara berkembang sudah maksud saya dari negara maju sudah berkembang sangat pesat. Itu bisa membuat sumber daya alam dari negara berkembang itu dapat dikelola dengan baik dan dapat bermanfaat untuk penduduk-penduduk di daerah negara berkembang. Oleh karena itu, kami pihak government atau kami dari pihak pemerintah menyetujui mosi yang berjudul tentang negara berkembang sebaiknya merekrut perusahaan asing dari negara maju untuk mengelola sumber daya alam negaranya. Terima kasih.